Selamat sore semuanya. Selamat sore Ibu Valen dari OJK. Oh Pak Rohmat ya, Pak Rohmat Subakti. Mohon maaf Pak. Selamat datang Pak. Masih di mute Pak Rohmat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Iya. Iya. Ini mohon maaf nih Pak, mahasiswanya belum semuanya bergabung. Oh iya. Tapi untuk hemat waktu Pak, karena kita menghormati mahasiswa yang ataupun kita sendiri yang sudah tepat waktu, Baik. kita akan mulai saja Pak. Walaupun ini masih 13 dari 40 ini Pak. Iya Bu, Jadi mohon yang lain Mas, ya. Ya kami ikut saja Bu. Iya. Ya. Mohon yang lain, teman-teman yang sudah bergabung, masih yang bergabung, temannya segera diajak untuk bergabung di Zoom ya. Kita segera akan mulai. Saya akan umumkan dulu ya Pak di grup, mohon 5 menit lagi mungkin. Betul. Sudah bergabung ya? Oke. Kita mulai aja ya. Elwan, kawan-kawannya mana Elwan? Iya Bu, masih coba dihubungi. Ya. Kita akan segera mulai ya. Pak Rohmat di Jakarta juga ya Pak posisinya Pak? Itu Bu, ini di Jakarta, tapi kalau lokasi kerjanya di rumah Bu. Oh iya. Masih zona merah kalau di sini. Merah ya. Iya. Kalau Lampung sudah hijau sepertinya Bu ya. Saya malah belum update ya. Tapi Ini sudah Jawa. dari merah sempat orange, tapi apa namanya? Tapi kami masih di edaran itu masih sampai tanggal 20 ini Pak. Untuk yang ya WFH 25%. Iya. Di kami masih PPKM Bu. Jadi PPKM ya. Iya. Jadi masih ketat di sini. Masih Iya. dari rumah. Ini. Makasih banyak Pak atas dukungan OJK nih Pak untuk kegiatan di FEB Universitas Lampung. Ini baru pertama kali atau tahun sebelumnya untuk sudah kegiatan ini baru pertama Pak. Oh, oke. Iya. Tapi kegiatan lain dengan KSPM itu OJK juga sering membantu. Kemudian kalau ada kuliah umum juga OJK Lampung juga aktif, termasuk pengabdian gitu tentang literasi keuangan gitu juga sering kita libatkan juga Pak. Iya, Bu. Tapi yang terkait dengan pasar modal dan menggunakan skema ini baru pertama Pak. Iya. Ya mudah-mudahan ini Bu ya memberikan lebih inilah Bu ya insight baru lah ya. Kalau akademik sih ya kalau kami based on-nya praktek ya Bu ya untuk literasi buku atau ini sih sepertinya kita sama saja Bu. Tapi mungkin kami akan menambahkan insight baru dari sisi ini. Nah itu Pak, betul. Prakteknya begitu. Iya, karena memang yang dipentingkan di dalam kegiatan ini prakteknya Pak. Gitu. Kalau di OJK berarti kan contoh-contoh kejadian yang ada di pasar modal itu punya semua di OJK. Iya, Bu. Yang sudah pernah terjadi ya di pasar modal terkait dengan etika. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa mengikuti ya Bu ya. Nanti kita coba jelaskan ini sih Bu lebih
Nanti begini Pak, ini kan di kami jam 16.00 sudah selesai jam kerja. Mungkin kami sambil jalan sambil di mobil nanti Pak untuk mengawal kegiatan. Gak apa-apa ya Pak? Bu Erni, ya tadi saya pikir bukan apa Bu Erni gitu tapi. Nanti saya saya jam 16 sampai on the way. Takutnya nanti kalau nggak disampaikan nggak sopan nanti. Ya ini terima kasih Bu Erni langsung ini yang turun ke kelas ya. Iya, nggak apa-apa, memang kewajiban karena saya sebagai ini juga dosen pengampunya juga. Terus kebetulan kemarin yang PIC untuk kegiatan ini juga saya. Kebetulan juga sebagai Wadek 1 juga, jadi rangkap-rangkap. Iya Bu. Kalau perkuliahan masih ini Bu, masih Pak, masih full online Pak, belum ada insidi. Iya. Walaupun di SMA ini sudah mulai wacana tatap muka nih Pak, tapi di kami ini belum ada sinyal ini dari pimpinan universitas. Oke. Ya, Bu, termasuk yang sudah siap ya Bu ya dengan online. Kalau yang lain kan masih ada kesulitan. Beberapa masih masuk kemarin Bu. Pak, kita dipaksa oleh keadaan, akhirnya memang V-Class yang tadinya tidak ada dosen mungkin masih kurang berminat menggunakan, sekarang beralih ke V-Class semua, virtual class yang aplikasi ya. Aplikasi LMS itu Pak. Nah itu sekarang pemanfaatannya tinggi. Ya. Kalau dulu dosen disuruh ke V-Class aja susah, sekarang V-Class sama Zoom ini yang dipakai. Iya itu LMS ya Bu ya. Itu OJK juga pakai itu Bu. Oh ya. Bagus sih. Sertifikasi, ujian. Jadi kami juga ada ujian juga Bu. Itu tiap jenjang level itu ada level 1, 2, 3 gitu lewat LMS itu Bu. Oh iya. Dan hasilnya langsung keluar. OJK sendiri ya Pak penyelenggaranya? Iya, ada OJK Institute itu kalau KRKO yang di daerah sendiri. Dalam ya in-house ya Pak ya? Iya, betul. Baik Pak, silakan Bu. Ini sudah pukul 15.44, mungkin saya akan mulai saja Bapak, mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini adik-adik mahasiswa, mohon semuanya menyalakan kameranya ya. Yang masih off cam, mohon di on cam. Hari ini alhamdulillah praktisi dari OJK, Bapak Rohmat Subekti sudah hadir di antara kita sesuai dengan jadwal yang sudah kita sampaikan kepada pihak OJK, dan alhamdulillah hari ini kita kembali akan mendapatkan pencerahan ya, kemudian juga ilmu pengetahuan, informasi, kemudian juga insight baru ya terkait dengan profesi dan etika perdagangan efek ya, khususnya terkait dengan etika tata kelola perusahaan efek ya, yang memang program ini Pak Rohmat kita rancang untuk mempersiapkan mahasiswa yang tertarik untuk terjun di bidang pasar modal. Harapannya mereka setelah ini itu bisa mengikuti sertifikasi ya untuk sebagai modal awal untuk bisa terjun di dunia pasar modal. Nah, mata kuliah yang mereka dapatkan selama ini ya, terutama di manajemen dan akuntansi, itu adalah mata kuliah manajemen pasar modal, itu hampir beririsan Pak dengan kurikulum yang ada di dalam course ini, tapi tidak semua. Dalam course inilah akan menjadi jembatan bagi adik-adik mahasiswa ini untuk bisa mendapatkan pengetahuan ya, dan juga tadi insight baru ya, yang langsung dari praktisi yang tentu saja akan lebih bernilai ya kalau disampaikan langsung oleh pihak OJK ya sebagai otoritas yang memang mengatur terkait dengan etika dan juga tata kelola perusahaan-perusahaan efek yang ada di Indonesia. Jadi adik-adik mahasiswa sangat beruntung FEB ataupun kalian bisa langsung mendengarkan informasi dari narasumber utamanya yaitu dari OJK ya. Jadi harapannya tingkat kehadiran adik-adik ini juga semakin baik ya. Karena memang saya tahu kalian ini juga sudah kuliah ya kan, kemudian dari pagi sampai sore juga mungkin
Zoom dari Zoom ke Zoom ya, dan juga di tiap Selasa Kamis kalian juga mengikuti kegiatan course, tapi ini percayalah bahwa kegiatan ini akan bermanfaat bagi kalian sebagai modal untuk siap untuk ya. Jadi kemudian nanti akan menambah value added ya. Lulusan tidak hanya sekedar mendapatkan ijazah S1, tapi juga kalian punya bekal tambahan ya. Nah, ini yang sangat penting gitu ya. Jadi harapan saya dalam 50 menit ya, 100 menit ke depan kalian benar-benar fokus untuk bisa mendapatkan ilmu dari Bapak Rohmat Subekti yang sudah hadir juga di tengah-tengah kalian. Mungkin itu saja Bapak pengantar dari saya. Terima kasih. Ini juga saya lihat ada Mbak Valen ya. Makasih banyak sudah bisa hadir, dan juga adik-adik mahasiswa. Mohon kalian tetap on cam ya. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti bisa boleh disela nanti Pak, atau kalau mereka ada pertanyaan nanti Bapak saya silakan sepenuhnya ke Pak Rohmat untuk mengatur. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Oh, ini rekan-rekan sih. Ini kayaknya kita masih seumuran ini dengan peserta ya. Oke teman-teman, ini suara saya jelas ya? Pak. Jelas, ya? Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini dari kami ada 2 orang ya. Saya Rohmat di bagian pengawasan perusahaan efek. Jadi mungkin di hari pertama kemarin sudah ada materi dari OJK ya yang menjelaskan apa sih perusahaan efek, lalu bursa, dan semua lembaga di ekosistem pemegang bidang pasar modal ini, seperti itu. Nah, ini hari ini saya akan menjelaskan salah satu aspek yang diawasi oleh OJK, yaitu tata kelola untuk perusahaan efek, gitu ya. Karena perusahaan efek ini salah satu yang paling penting perannya di pasar modal. Selain saya ini ada Mbak Valen Filiani, ini juga warga asli Sumatera ya, Mbak Valen ya. Ini juga di bagian pengawasan perusahaan efek. Nanti akan membantu saya untuk menampilkan materi. Mungkin Mbak Valen bisa di-show untuk tampilannya. Baik. Pertama-tama saya berterima kasih pada Bu Erni yang langsung ini Bu hari ini membuka sharing session hari ini. Terima kasih Bu Erni, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, dan juga dosen pembimbing di FEB Unila. Kemudian juga beberapa jabatan ini, kalau saya terima informasi dari kantor OJK Lampung, ini banyak sekali ya Bu ya, ininya mandat yang diampu oleh Bu Erni ini. Terima kasih Bu Erni, semoga ke depan OJK dan Unila semakin banyak kerjasamanya Bu, karena kalau OJK sendiri Bu, mungkin sebelum ke materi ya, kalau materi gampang lah itu membaca, terus teman-teman mahasiswa kan biasanya ingatannya ini ya masih bagus ya, karena masih muda, jadi dihafalkan atau mungkin dibaca juga sudah paham. Mungkin saya ke kerjasama dulu. OJK dengan Unila ini cukup banyak Bu, dan sudah lama ya. Ya mungkin teman-teman juga tahu kalau OJK itu tidak mengadakan rekrutmen pegawai ya secara terbuka, tidak seperti PNS ya. Jadi lebih eksklusif kerjasama dengan kampus-kampus untuk rekrutmen, dan tidak semua kampus diajak kerjasama, karena kami juga kerjasama dengan ada KPK, lalu ada juga BPK, itu harus
ini kampus-kampus yang memang bagus dan punya standar sesuai standar mereka. Dan Unila salah satunya, rekrutmen langsung dilakukan oleh Unila, gitu ya. Jadi ini juga salah satu bentuk kepercayaan yang diberikan OJK kepada manajemen ya, atau dekan, rektor, dan semua jajarannya terhadap Unila untuk mencarikan kami bibit-bibit gitu ya, pegawai. Itu teman-teman. Jadi kerjasama OJK dengan Unila itu sudah terjalin cukup baik, dan hari ini salah satu juga wujudnya ya sharing session. Kami harus siap kalau sewaktu-waktu dipanggil oleh Unila nih untuk memberikan materi ataupun sharing session seperti hari ini. Jadi ini mudah-mudahan simbiosis mutualisme ya, Bu Erni dan teman-teman ya, seperti itu. Baik, mungkin pembahasan cukup singkat nanti ya, mudah-mudahan 60 atau 70 menit ke depan atau tidak sampai nanti bisa selesai. Hanya ada 2 ketentuan yang akan saya sharing, yaitu POJK 57 dan SEOJK 55. Mungkin teman-teman juga sudah memahami ya bahwa OJK ini agak unik karena dapat mengeluarkan peraturan sendiri gitu. Kalau kementerian itu ada peraturan pemerintah, peraturan menteri. Kalau OJK ada juga, yaitu peraturan OJK, itu satu tingkat di bawah undang-undang. Artinya peraturan ini mengikat, tetapi bukan untuk masyarakat umum, tetapi untuk yang diawasi OJK. Dalam hal ini perusahaan efek. Gitu ya. Untuk perusahaan efek sendiri, itu kalau bahasa kerennya itu intermediaries. Intermediaries itu yang menghubungkan antara investor dengan yang butuh modal, istilahnya begitu. Jadi kalau di pasar modal ini kan ya sesuai lah dengan namanya ya, ada pasarnya, terus pasar yang butuh modal itu. Ada yang punya modal, ada yang membutuhkan modal, yang mempertemukan itu ya perusahaan efek ini. Artinya ketika kita akan invest membeli saham atau obligasi, surat utang, sukuk, SBSN, apapun bentuknya, itu dapat order melalui perusahaan efek. Itu jadi misal kalau program bursa itu ada menabung saham ya. Jadi 100.000 itu bisa buka rekening saham, kemudian kita tinggal tidak usah datang ke kantor, bisa cari di App Store atau mungkin di website-nya perusahaan, lalu kita bisa buka rekening dan langsung invest. Nah, di sanalah untuk risiko-risiko, jadi seperti untuk know your customer, kemudian untuk penyediaan sistem itu menjadi bebannya perusahaan efek. Jadi teman-teman atau investor ini tidak perlu membeli perangkat yang sangat canggih agar bisa bertransaksi di bursa. Jadi itu sudah jadi kewajibannya perusahaan efek sebagai intermediaries untuk menjalankannya itu. Dan layaknya perusahaan itu pasti ada risiko ya, risikonya banyak. Kalau dalam hal ini, hari ini saya akan jelaskan mungkin risiko fraud, lebih ke risiko yang berbau kejahatan gitu ya. Contohnya kalau kita lihat ya yang terkenal Bank Senturi lah contohnya. Ini kalau perusahaan efek saya sebutkan mungkin teman-teman agak nggak familiar nih. Andalan Arta, Sarijaya itu yang bermasalah kasus-kasus itu mungkin teman-teman kurang familiar dengan perusahaan itu. Tapi kalau saya sebut Bank Senturi mesti langsung ingat ya, ingat permasalahannya. Jadi Bank Senturi itu memiliki pendapatan yang cukup tinggi. Dalam waktu yang singkat menjadi bank yang sangat besar, nasabahnya banyak. Gitu. Tetapi apakah dengan nasabah yang banyak, uang yang banyak ini akan berkelanjutan? Kan tidak. Buktinya
Bank Senturi ini digembosi ya istilahnya atau dicuri dari segala sisi, dari luar dan juga dari dalam gitu. Dari luar itu ya banyak sekali yang membobol istilahnya, dan yang dari dalam pegawai sendiri yang membobol gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu dari bank yang sangat besar sampai akhirnya menjadi bank gagal dan bahkan dilikuidasi? Ini kan menjadi apa ya? Masyarakat juga bingung gitu, bagaimana suatu perusahaan yang sudah besar itu jatuh tidak sampai setahun itu sudah langsung habis gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara soal perusahaan atau usaha-usaha lainnya ya. Jadi mudah-mudahan materi hari ini nanti relevan juga kalau teman-teman nanti akan melakukan suatu usaha, atau mungkin sekarang sudah punya UMKM gitu ya, atau mungkin nanti akan bekerja di suatu perusahaan atau bahkan akan join kami dengan OJK. Itu sangat penting untuk melihat bagaimana perusahaan itu bisa memiliki going concern, atau dalam hal ini tingkat keberlangsungan hidup yang panjang itu. Jadi ada yang viral-viral itu ya, kalau kita lihat Instagram, YouTube, itu kan banyak sekali yang viral. Pada saat viral, mereka akan memperoleh keuntungan yang banyak gitu ya, baik dari sisi penjualnya maupun dari sisi konten kreatornya. Tetapi kadangkala setelah lewat 1 bulan atau bahkan 1 minggu, itu setelah viralnya lewat itu selesai gitu, bahkan sepi dagangannya gitu ya. Ini kenapa gitu? Atau mungkin pada saat awal berdagang atau membuat suatu perusahaan itu sangat gencar melakukan marketing, kemudian dengan segala cara menghalalkan segala cara gitu ya untuk memperoleh keuntungan, tetapi mungkin bulan depan atau tahun depan sudah tidak ada lagi perusahaannya itu. Bahkan dalam tahun-tahun kemarin itu ya, mungkin dengar ada beberapa perusahaan asuransi, bank, sekuritas itu yang gagal melewati pandemi COVID-19 ini. Banyak yang tutup, ada yang dijual ya, ada yang dibeli oleh Bank Kukmin Korea itu. Nah, ini kenapa? Tapi ada juga perusahaan yang semakin maju itu. Nah, salah satunya karena penerapan tata kelola ini. Jadi intinya tata kelola ini bagaimana perusahaan itu menjadi perusahaan yang baik. Baik dari sisi pemilik, direktur, komisaris, pegawai, itu baik semua. Kalau sudah baik semua, insya Allah itu perusahaannya mau ada permasalahan apa juga bisa diselesaikan dengan baik, karena semuanya memiliki etikat baik gitu ya. Ditata dan dikelola secara govern atau secara baik ini. Termasuk kampus ya, kampus kan pasti juga punya tata kelola sendiri, bagaimana caranya agar teman-teman ini meskipun di rumah tetapi masih bisa mengikuti pelajaran ini. Dan beberapa kampus bahkan ada yang tutup, ada yang kekurangan murid itu ya. Kenapa? Karena belum siap, tata kelolanya kurang baik itu. Tata kelola ini juga melihat dari penggunaan budget, penggunaan sumber daya manusia, bagaimana agar usaha ini ya, perusahaan ataupun kampus itu tetap jalan dan dikelola dengan baik. Tidak ada tadi yang sengaja, misal mengambil dana nasabah gitu ya, atau dengan sengaja meniadakan perkuliahan mungkin, atau dari sisi mahasiswanya itu mumpung ini di rumah itu tidak berniat untuk mengikuti pelajaran gitu ya. Nanti
ujiannya gampang lah, kan nggak tatap muka gitu ya, bisa pakai joki gitu. Nah, ini sudah tidak baik gitu. Dan bagaimana caranya agar kita bisa mencegah hal tersebut? Itulah tata kelola gitu ya. Mungkin mudah-mudahan bisa dapat gambaran. Jadi tujuan dari tata kelola ini agar teman-teman di sini itu bisa mengelola usahanya gitu ya. Kalau dalam hal ini kan perusahaan nih. Jadi orientasi perusahaan itu tetap laba ya, profit oriented itu sudah pasti. Kalau organisasi atau yayasan itu ya seperti mungkin kampus atau mungkin OJK ya, bursa, ini lembaga pemerintahan itu non profit. Tetapi kalau kita bicara soal tata kelola perusahaan sudah pasti memang tujuannya adalah profit oriented. Tetapi itu baru level 1 gitu. Level 2-nya bagaimana profit oriented dan berkelanjutan itu. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar ya, grup-grup besar seperti itu. Ini memiliki tata kelola yang sudah cukup baik sehingga mau dipimpin siapapun tetap jalan dan tetap bagus. Gitu. Mungkin saya bukan promo, tapi saya mau kasih contoh ya untuk Apple gitu ya. Itu kan ditinggal oleh Steve Jobs waktu itu. Lalu apa yang terjadi dengan Apple sekarang? Ya tetap baik-baik saja dan bahkan bisa meluncurkan teknologi yang lebih advance lagi gitu. Padahal waktu itu perannya Steve Jobs kan sangat dominan di Apple ya, seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena di perusahaan sendiri itu sudah ada pedoman tata kerja yang memungkinkan hal tersebut gitu. Jadi kalaupun istilahnya nih ujian tidak ada dosen yang mengawasi, teman-teman tetap mengerjakan dengan serius dan jujur gitu. Bayangkan ketika Steve Jobs tiap hari harus mengecek pekerjaan pegawai-pegawainya, itu di seluruh dunia sudah pasti ya dia stres sendiri ya gitu. Tapi karena dia punya tata kelola yang cukup baik, maka perusahaan ada dia atau tanpa ada dia juga akan berjalan itu. Meskipun ya dari sisi imaging produk, kemudian berita-berita yang beredar pasti akan ada perubahan, tetapi dari internal perusahaan sendiri semuanya berjalan lancar. Baik teman-teman, mungkin agak relate ya dengan teman-teman. Ini saya coba jelaskan di awal agak panjang terkait tata kelola ini. Mudah-mudahan sore ini tidak mengantuk dan kuotanya masih cukup ya. Saya sudah cek kuota saya tadi, insya Allah masih cukup. Baik, saya akan masuk ke slide, mungkin next slide. Jadi untuk hari ini cuma 3 yang akan saya jelaskan teman-teman. Jadi ada latar belakang dan tujuan, ada konsep pengaturan dan pokok pengaturan. Jadi OJK itu memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dalam suatu waktu. Jadi bagaimana caranya agar perusahaan-perusahaan yang diawasi OJK ini memiliki tata kelola yang baik. Gitu. Seperti halnya saat kita wawancara kerja gitu ya, atau mungkin mau melamar anak gadis orang gitu kan, itu pasti ditanyakan ininya dulu, niatnya, akhlak moralnya gitu ya, itu pasti akan bilang yang bagus-bagusnya gitu kan. Nah, sama halnya dengan perusahaan. Ketika ada suatu perusahaan, jadi ada cerita kemarin ada salah satu perusahaan di Jawa Barat ya, itu mengajukan izin ke OJK sebagai perusahaan efek daerah. Itu yang pertama ditanya itu visi misi dan tujuannya apa mendirikan perusahaan ini itu. Kalau hanya untuk profit oriented itu sudah pasti tidak akan lama. Tetapi kalau tujuannya lebih ke mengembangkan ekonomi di daerah, itu justru yang mendukung akan banyak ya.
dari pemerintah daerah, teman-teman itu ada dukungan, kemudian juga dari OJK yang ada di daerah itu juga ada dukungan gitu. Jadi tergantung niatnya ya untuk menjalankan usaha, apakah ingin cepat kaya atau kaya tapi berkelanjutan, gitu kan. Nah, ini mungkin mindset ya, mindset di awal ketika nanti kita akan mengawasi atau bahkan kita akan membuat suatu usaha, ini sangat penting untuk mindset ini, apakah kita akan orientasi hanya kepada profit atau kepada tata kelola yang baik juga di level selanjutnya ini, kalau tata kelola baik. Next slide, Mbak Belen. Baik. Ini latar belakangnya. Jadi untuk tata kelola sendiri itu inisiatifnya salah satunya rekomendasi dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia tahun 2015 sampai 2021. Kemudian kebutuhan perusahaan efek untuk memiliki acuan. Jadi di industri perusahaan efek ini ya, jadi broker-broker saham itu, jadi kalau mungkin di Lampung ada Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Indo Premier itu ya, atau bahkan yang sudah online itu kan banyak ya, seperti Maybank, Ajaib gitu ya. Itu mereka sudah memiliki keinginan bagaimana caranya agar usaha mereka ini sustain gitu. Dan karena mereka di bawah pengawasan OJK, mereka menuntut ke OJK, ini kami ingin bagaimana agar persaingan di antara kami ini fair, dan juga bagaimana agar perusahaan kami ini memiliki tata kelola yang baik. Itu bagaimana caranya? Akhirnya mereka minta ke OJK, tolong dibuatkan pedoman atau acuan ya, acuan bagaimana kami harus bertindak agar tata kelola kami baik. Nah, ini contoh industri yang sudah mature itu. Kalau industri yang kurang mature itu ya, itu ketika diatur kamu harus melaksanakan tata kelola yang baik, mereka akan protes duluan itu. Ngapain? Kan saya udah untung gitu ya. Ngapain? Kan saya cabang usaha saya udah banyak, terus omset saya udah besar. Ngapain saya diatur-atur untuk memiliki tata kelola yang baik gitu. Nah, kalau industri yang sudah mature seperti perusahaan efek ini, mature itu artinya sudah dewasa, sudah melalui berbagai krisis itu ya. Kemudian mereka juga benchmarking atau memiliki pengalaman di dunia global ya. Karena kalau bicara pasar modal ini kita tidak bicara untuk saham di Indonesia saja, tetapi kita juga bicara tentang global bond itu ya. Kemudian bagaimana penarikan pasukan dari Afghanistan, pasukan NATO dari Afghanistan itu mempengaruhi pasar modal gitu ya, khususnya untuk saham gitu ya. Itu sudah pandangannya sudah global, sehingga mereka di luar negeri kalau kita lihat perusahaan efek atau broker-broker mungkin di Nasdaq ya di Amerika, atau mungkin melihat di di Malaysia mungkin, atau mungkin yang lebih advance lagi untuk di Inggris sana gitu, melihat oh ini mereka ini bisa sustain sampai 30 tahun, 50 tahun perusahaannya berdiri itu karena menerapkan tata kelola ini gitu. Nah, kita juga pengen nih, karena dari sisi income itu ya, dari sisi revenue, dari sisi kantor cabang kami sudah sangat besar. Tapi dengan pengurus dan pemegang saham yang sekarang, bagaimana kalau pengurusnya ganti, meninggal, atau mengundurkan diri, bisa atau tidak tetap seperti ini? Gitu. Apa yang harus kami lakukan? Akhirnya mereka ada kebutuhan itu, lalu OJK mengaturnya. Nah,
namanya OJK mengatur tidak boleh tebang pilih, berlaku untuk semua broker-broker ini gitu. Jadi tujuannya mungkin saya bacakan saja ya. Yang satu, meningkatkan kualitas perusahaan efek. Perusahaan efek ini punya dua kegiatan, yaitu yang broker ya. Broker itu istilahnya yang meneruskan pesanan lah. Misal mau jual beli saham nih, itu kita investor atau teman-teman kalau jadi investor itu kan tidak bisa langsung transaksi ke bursa, tidak bisa datang ke bursa atau tidak bisa akses sistem ke bursa, tetapi teman-teman harus melewati perusahaan ini gitu. Sekali lagi agar teman-teman tidak perlu menyediakan perangkat yang sangat mahal gitu ya. Biar brokernya yang menyediakan, kita tinggal order jual, order beli, nanti yang meneruskan ke bursa adalah broker-broker ini gitu. Lalu ada satu lagi kegiatan dari perusahaan efek ini, yaitu penjamin emisi. Nah, kalau broker itu kita dari sisi investor yang jual beli saham. Nah, saham sendiri itu tidak boleh berhenti pasokannya, gitu ya. Jadi semakin banyak investor muda ya. Jadi kemarin kan banyak artis-artis gitu ya yang mulai aktif di YouTube, di Instagram, menunjukkan ya success story mereka. Oh, ini saya invest di saham, sudah untung sekian gitu ya. Ada juga yang edukasi kerjasama dengan sekuritas menyampaikan ini loh saham itu. Dan ternyata di akhir 2020, di sekitaran November, Desember, bahkan sampai sekarang, itu ada lonjakan yang signifikan. Dan surprisingly ini dari millennials. Millennials di sini yang kelahiran tahun 2000 ke atas ya, terutama ya. Ini dan 90 akhir lah mungkin. Ini bukan early millennials, tapi benar-benar yang millennials gitu. Kalau dari tahun saya lahir 86, ini termasuk millennials, tapi early millennials nih. Jadi kalau teman-teman di sini saya yakin masuknya ke millennials, yang benar-benar millennials itu ya, yang katanya sudah komunikasinya sudah global, kemudian pola pikirnya juga sudah tidak seperti dulu ya, yang harus didikte seperti itu, karena memiliki kebebasan-kebebasan dan dukungan teknologi yang cukup baik nih di tahun 2000 ke atas, terutama tahun-tahun ini. Nah, lonjakan ini tentu membutuhkan saham yang lebih banyak juga itu. Ya prinsip ekonomi lah, ada supply, ada demand. Ini demand-nya lagi bagus nih di Indonesia, terus terang lagi sangat banyak yang minat di pasar saham ya. Lalu bagaimana dengan sahamnya sendiri? Jangan sampai nanti millennials ini atau investor-investor ini rebutan saham Unilever saja atau Astra saja atau BUMN itu ya. Harus ada suplainya. Nah, siapa yang mensuplai? Salah satunya penjamin emisi efek. Jadi tugasnya perusahaan PEE, ini disingkat PEE ya. PEE ini singkatan dari penjamin emisi efek. Jadi misal penjamin emisi efek ini berusaha mencari saham listingan yang baru. Dia melihat ke Lampung, kemudian dia melihat ada suatu industri yang sedang berkembang, misal apa ya, pariwisata misal, atau ya pariwisata lah kita seperti itu. Ada agen perjalanan gitu ya, agen perjalanan yang cukup besar, kemudian dia juga sudah terintegrasi sehingga dia seharusnya ini bisa lebih besar nih, tetapi karena keterbatasan modal, dia tidak bisa mengembangkan. Jadi ya masih konvensional, ya itu saja ya. Dia tidak bisa istilahnya membuat suatu sistem atau aplikasi yang
canggih gitu ya, seperti mungkin kalau sekarang ya Airi kalau untuk penginapan gitu ya, atau mungkin kalau penerbangan ya tiket.com gitu ya. Tapi dia ada potensi nih sebenarnya. Nah, kalau pinjam bank itu pasti bunganya tinggi gitu ya. Kita udah pusing duluan nih. Wah ini kalau saya pinjam bank, usaha belum tentu jalan, udah harus bayar bunga tiap bulan gitu ya. Rate-nya juga ampun-ampunan gitu. Untuk UMKM nggak akan jalan kan gitu. Ada satu opsi selain pinjam ke bank itu melalui pasar modal. Pasar modal ini istilahnya tidak meminjam dana, tetapi menjual kepemilikan. Misal saya memiliki perusahaan, amin ya. Misal saya punya perusahaan itu saya jual nih 20% saham saya gitu. Kan kalau di anggaran dasar itu ada ya, perusahaan A memiliki terdiri dari mungkin 1 juta lembar saham itu. 20%-nya ya 200.000 gitu ya. 200.000 saham mau saya jual ke publik. Saya bingung jualnya bagaimana nih gitu. Laku enggak nih? Nah, inilah perannya penjamin emisi efek atau PEE ini. Jadi saya serahkan ke PEE, saya mau jualan apa? Jualan kepemilikan saham saya agar saya mendapatkan dana dari masyarakat, gitu ya. Tujuannya untuk membuat aplikasi dan modal kerja. Dari situ PEE nanti akan menjalankan prosedur di OJK dan di bursa. Bagaimana caranya agar perusahaan ini bisa listing di bursa dan menjual sahamnya di bursa, gitu ya. Nah, perannya dari PEE ini adalah untuk menjalankan hal tersebut karena beberapa perusahaan selain ini ya bingung itu caranya bagaimana untuk bisa listing di bursa, juga memakan waktu juga, pikiran juga gitu. Padahal di sisi lain dia tetap harus menjalankan usahanya. Terkadang juga pemilik usaha itu, saya ini sudah pusing sama ngatur pegawai, terus ngatur keuangan itu ya, bayar tagihan atau bahkan menagih ke pelanggan saya gitu. Saya kalau harus ngurus dokumen ke bursa dan ke OJK ya nggak ada waktu. Nah, oleh karena itu ada penjamin ini. Gitu. Jadi nanti ketika sudah listing tentu lebih banyak opsi bagi teman-teman investor untuk membeli saham. Jadi tidak saham itu saja ya. Kalau saham Astra diperebutkan mesti lebih melambung lagi harganya, dan itu kalau dari sisi investasi tentu tidak bagus ya, karena investasi kan beli di harga rendah jual di harga tinggi gitu ya, kalau kasarannya seperti itu. Jadi harus ada supply juga ke industri pasar modal ini, yaitu berupa perusahaan-perusahaan baru yang listing di bursa agar investor memiliki pilihan yang banyak dalam membeli saham, dan peluang untuk mendapatkan untungnya juga bisa lebih besar daripada yang dijual belikan saham-saham itu saja. Dan bagi pemilik usaha itu ketika listing tidak terbebani dengan pembayaran utang itu, tapi bentuknya dividen itu. Jadi return-nya ke investor itu akan mendapatkan dividen sesuai dengan persentase kepemilikannya tentu saja ya. Itu jadi selain untung dari jual beli saham juga mendapatkan return dari dividen itu. Dan dividen ini apakah selalu dikeluarkan, dicairkan, kan tidak ya. Mungkin teman-teman juga sudah paham lah untuk ketentuan perusahaan terbatas, perseroan terbatas itu dividen itu adanya di pemegang saham ya, dan juga bisa juga diajukan oleh direktur dan komisaris manajemen gitu. Tapi ketika perusahaan yang baru berjalan kemudian belum mendapatkan laba atau belum ada saldo laba yang terkumpul, itu tentu
tidak wajib membagikan dividen. Artinya dari sisi pengusaha ini win-win solution nih, gitu kan. Di pembukuan juga bagus, tidak ada penambahan liabilities. Di sisi lain kasnya masuk, misal 200.000 saham yang saya jual tadi laku, dan kalau nggak laku kan karena full komitmen biasanya, jadi dibeli oleh PEE-nya, gitu. Jadi tidak khawatir, kamu mau menjual saham saya, istilahnya gitu. Kalau nggak laku, dibeli sendiri oleh PEE-nya, gitu. Jadi artinya tetap akan mendapatkan uang, kasnya masuk, tapi sebagai tambahan modal, ekuitasnya naik, gitu. Liabilitasnya tetap. Nah, ini di pembukuan cantik sekali ini untuk emiten-emiten atau perusahaan publik yang listing. Itu kemudian yang kedua, melindungi kepentingan nasabah. Ini meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi concern, jadi OJK itu memiliki concern bagaimana agar nasabah atau tadi istilahnya investor itu ya, itu aman gitu, terlindungi gitu. Terlindungi dari apa? Ya tadi kejahatan-kejahatan tadi. Kalau kita balik bicara soal Senturi, itu ada satu sales itu ya yang menggunakan uangnya nasabah itu. Ya sudah tahu sendiri ya, mungkin sudah cukup terkenal waktu itu dan digunakan untuk kepentingan pribadi gitu. Nah, bagaimana itu artinya nasabah tidak terlindungi. Nah, bagaimana dengan di pasar modal? Kalau di pasar modal ini salah satu perlindungannya adalah asetnya nasabah dengan asetnya perusahaan efek ini terpisah rekeningnya itu. Jadi kalau ambil contoh ya, misal di bank atau di manajer investasi lah, atau mungkin di asuransi ya, itu ketika kita menabung di bank atau mungkin kita bayar premi di asuransi, uang kita itu akan diakumulasikan atau akan dicatat sebagai asetnya perusahaan juga itu. Ya, jadi kalau ya kasarannya kita nabung 100 juta, artinya dari sisi aset bank akan menambah 100 juta gitu. Nah, berbeda dengan perusahaan efek karena rekeningnya ini terpisah, jadi uang yang kita investasikan ke perusahaan efek itu atas nama kita sendiri, sehingga tidak menambah aset dari perusahaan efek. Jadi kalau amit-amit ya, kalau kenapa-kenapa nih, misal perusahaan efeknya pailit atau ada tuntutan utang nggak bisa membayar, akhirnya PKPU gitu ya di pengadilan niaga, maka uang nasabah itu tidak masuk ke bandel pailit gitu. Jadi itu tinggal dialihkan ke perusahaan efek lain dan kita tetap bisa dagang jual beli saham gitu ya, atau obligasi kita tetap bisa jualan seperti itu karena asetnya dipisah. Nah, itu salah satu contoh bagaimana melindungi nasabah itu. Kalau ada apa-apa dengan perusahaannya, perusahaan efeknya, dana nasabah aman karena terpisah. Pencatatannya pun terpisah. Asetnya nasabah tidak boleh dicatat sebagai asetnya perusahaan efek di laporan keuangannya perusahaan efek, tidak boleh diklaim gitu ya istilahnya. Ini terpisah dan itu dibantu oleh KSEI, Kasediaan Sentral Efek Indonesia. Jadi dia nyatat, jadi perusahaan nyatat, KSEI nyatat. Jadi kalau perusahaan efek macam-macam gitu ya, merubah catatan itu tinggal validasi ke KSEI ini. Jadi kalau ada nasabah yang bilang uang saya hilang atau saham saya hilang di sekuritas ini, kita tinggal cek di KSEI. Ini beneran hilang atau ada yang jual tanpa sepengetahuan nasabah, itu ketahuan nanti. Itu juga salah satu perlindungan. Dan kalau di tata kelola ini mendewasakan industri, artinya jangan sampai nasabah ini ke OJK atau ke bursa atau KSEI, diselesaikan sendiri dulu. Jadi bagaimana caranya agar direktur ini mengetahui
asetnya nasabah ini dipakai salesnya enggak sih, gitu ya. Nah, ini juga termasuk ke dalam sistem tata kelola yang harus dijalani oleh perusahaan efek kalau mau tetap jalan usahanya. Kalau tidak menjalankan tata kelola ini, keluar dari industri. Kan OJK kan otoritas ya, jadi bolehlah otoriter begitu ya. Jadi mau nggak nih jalanin ini teman-temanmu butuh nih peraturan ini. Kalau nggak mau jalanin, ya keluar dari industri. Kamu tidak sepemahaman dengan industri, dengan teman-teman, jadi daripada merusak citranya teman-teman yang lain, kamu keluar kelompok gitu ya. Udah kamu diriin yang lain deh, pialang yang lain lah, pialang apa pasar uang atau mungkin main Bitcoin aja lah gitu ya. Jangan kalau ini mau masuk ke industri perusahaan efek ya harus jadi perusahaan yang baik gitu. Kemudian yang ketiga ini meningkatkan transparansi atas praktek tata kelola dan nilai etika yang berlaku umum. Jadi kembali lagi kalau tata kelola kita bicaranya moral ya, moral, etika, terus atensinya apa? Atensinya harus baik gitu. Balik lagi posisikan diri kalau mau melamar anak gadis orang itu pasti menyampaikan niat-niat yang baik gitu ya, akan saya lindungi, akan saya bahagiakan gitu ya. Nah, ini sama ketika akan menarik investor atau nasabah itu pasti akan diberikan janji-janji gitu ya. Nah, janji-janjinya ini harus dijalankan. Nah, kalau janjinya tidak dijalankan, berarti etikanya tidak baik, kan gitu. Tapi kalau etikanya baik, apa yang diucapkan itu merupakan suatu janji ya, dan harus dijalani, gitu. Dan etika-etika ini berlaku umum pada perusahaan efek. Ini penting, artinya berlaku untuk seluruh perusahaan efek, tidak hanya perusahaan efek BUMN atau asing atau sebagian perusahaan, tapi ini merupakan suatu konsensus. Jadi perusahaan efek itu kita ajak ngobrol gitu ya pada saat penyusunan peraturan agar mereka bisa menyampaikan pendapat, public hearing namanya. Nah, ketika mereka menyampaikan usulan-usulan nilai-nilai etika ini, itulah konsensus. Artinya nilai-nilai etika ini berlaku untuk seluruh industri, seperti itu. Dan harus dijalankan oleh mereka, itu karena sudah merupakan kesepakatan atau konsensus dari perusahaan ini. Selanjutnya untuk konsep pengaturan, jadi ini rangkuman ya dari peraturan-peraturan. Jadi sebenarnya sebelum adanya POJK ini, itu sudah ada pengaturan terkait etika, tapi masih tersebar nih di beberapa peraturan Bapepam waktu itu sebelum OJK lahir. Setelah OJK lahir pun itu masih tersebar. Nah, agar memudahkan perusahaan efek, ini pedomannya satu aja lah gitu. Kalau kita harus buka banyak peraturan, nanti pusing gitu ya. Nah, ini akhirnya digabungkan dan ditambahkan. Itu ditambahkan terkait dengan international best practice. Nanti ada di slide selanjutnya. Nah, ini pokok pengaturannya, mungkin bisa lanjut. Oke. Jadi di sini ada A sampai K ini ya, ada 11 hal yang harus dijalankan oleh perusahaan efek. Di pemegang saham itu harus komitmen juga dengan rules-nya. Jadi kalau perseroan terbatas itu kan mekanisme rules ya, berbeda dengan koperasi. Kalau koperasi itu kan rapat umum anggota gitu ya, RUA biasanya. Nah, kalau perusahaan efek itu wajib bentuknya perseroan terbatas. Jadi tertinggi atau pengambil keputusan tertinggi itu ya RUPS. Jadi misal dibutuhkan keputusan-keputusan yang penting gitu ya.
direktur nggak berani nih ambil keputusan. Contohnya mau mengakuisisi. Jadi sekarang ini lagi marak ya teman-teman ya untuk mengakuisisi fintech. Fintech itu kan mungkin teman-teman tahu ya tujuan mendirikan fintech ya. Jadi kita mendirikan fintech, rame, banyak yang pakai, ujungnya adalah dijual gitu. Tujuan dari fintech. Oleh karena itu kadang fintech itu di awal itu bakar-bakar duit ya istilahnya ya, bakar-bakar uang, bakar-bakar modal, nanti dengan tujuan ketika dilirik oleh investor besar itu akan dijual. Itu nature-nya dari fintech lah. Dan perusahaan efek itu mulai melirik ke sana karena kalau hanya mengandalkan kantor cabang sudah nggak main ini gitu, sudah kalah sama yang lain karena kantor cabang kan harus sewa, keluarlah biaya sewa gitu ya, harus menggaji karyawan gitu. Kalau fintech beda karena berbasis teknologi itu ya bisa diakses dimanapun yang ada internetnya gitu ya. Kalau kita bicara Lampung sudah alhamdulillah ini sampai kabupaten ada internetnya gitu. Di Indonesia Timur itu sedang digalakan ya yang kemarin dari Kominfo itu meluncurkan satelit baru itu mudah-mudahan kalau itu sudah jalan itu makin gencar lagi untuk mengembangkan industri pasar modal ini karena bisa buka rekening dari HP gitu ya. Ya mungkin kalau yang lagi ngetren sekarang Ajaib itu ya menggandeng salah satu artis Korea sebagai brand ambassador itu mungkin memikat juga teman-teman milenials itu ya. Terus ada Mandiri Sekuritas juga menggait beberapa artis itu. Nah ini hal ini keputusan ini mungkin terlalu besar bagi direktur untuk memutuskan. Itu kenapa? Karena untuk menggait fintech ini ya pasti fintech pembukuannya nggak bagus ya karena bakar uang tadi gitu. Di sisi lain harus menyeimbangkan neracanya perusahaan. Nah, akan dieskalasi ke komisaris. Komisaris tidak memiliki kewenangan untuk keputusan bisnis, akhirnya dinaikkan ke RUPS. Ini contoh saja. Jadi komitmen pemegang saham juga harus bagus. Jadi ketika akan membeli suatu fintech, tentu kan akan melihat ini fintech yang enggak ya, yang pinjaman online ya, pinjol itu banyak yang etikanya agak kurang lah menurut saya ya. Ada yang nggak bayar lalu disebarkan info itu ke teman-temannya gitu ya di sosmed gitu sehingga dia akan dikucilkan dari masyarakat, tujuannya kan seperti itu. Nah ini kan tentu etikanya tidak baik. Nah inilah peran pemegang saham seharusnya. Pemegang saham dapat usulan dari direktur untuk strategi bisnis tersebut, kemudian pemegang saham harus punya komitmen menerapkan tata kelola yang baik, sehingga dalam mengambil keputusan pun juga seharusnya memiliki tujuan yang baik, tidak hanya profit oriented. Sekali lagi, ketika kita menggandeng pinjaman online, tentu langsung dapat dana ini ya, kita tersalurkan lah untuk dana yang akan dipinjamkan ke orang gitu ya. Tetapi ketika perilaku dari pinjol ini tidak bagus, nah nanti akan ada permasalahan di belakangnya, tuntut menuntut gitu ya, akhirnya sampai ke pengadilan, ya kalau menang, kalau kalah bisa jadi mengganti rugi dan bisa ditutup perusahaannya. Nah itulah yang terjadi kalau tata kelolanya tidak baik. Ini ada 11, nanti akan disampaikan selanjutnya. Baik, next. Ya, ini bagian ke-1 yang RUPS tadi contohnya. Nah, ini pengaturannya. Jadi untuk bagian pertama ini komitmen pemegang saham itu agar memegang teguh ya persyaratan integritas dan kita juga melihat kelayakan keuangannya. Jadi OJK ini selain mengatur, kita juga memastikan pemegang saham itu etikanya baik. Kita lihat integritasnya. Misal contoh ya, ada suatu pihak atau perusahaan yang akan mengambil alih perusahaan efek. Tapi perusahaan tersebut
pemegang sahamnya. Jadi ada perusahaan yang didirikan di British Virgin Island gitu. Mungkin teman-teman lagi ngetren nih istilah itu akhir-akhir ini. Ada juga yang $1 company atau tax haven country gitu ya. Artinya itu suatu kawasan atau suatu negara yang tidak bisa disentuh oleh negara lain gitu. Dan ketika mendirikan perusahaan cangkang di sana itu sangat mudah. Bahkan dengan $1 itu sudah bisa mendirikan perusahaan gitu. Dan tentu saja tidak ada ketentuan terkait laporan keuangan atau mungkin tata kelola apalagi ya. Nah, itu jadi ketika perusahaan tersebut akan mengambil alih perusahaan efek, tentu kita akan lihat ini integritas dan kelayakan keuangannya seperti apa. Kalau tidak bisa terbuka, terutama biasanya pemilik ya. Jadi misal ada istilah asing gitu. Jadi asing tapi sebenarnya perusahaan itu dimiliki oleh orang Indonesia juga gitu, dan ternyata di sini buron gitu ya. Nah, itu tentu akan langsung ditolak itu oleh OJK. Kemudian perilaku pemegang saham ini dilarang melakukan intervensi ke operasional. Jadi yang saya sebutkan tadi, pada intinya tidak boleh intervensi ke operasional. Operasional itu apa? Itu day to day atau sehari-harinya. Jadi misal pemegang saham itu datengin atau nyamperin gitu ya ke kantor perusahaan, kemudian dia intervensi. Itu dia bawa keluarganya, ini keluarga saya atau sepupu saya mau buka rekening nih di sekuritas gitu ya, sejam jadi ya gitu. Padahal perusahaan kan seharusnya KYC ya, melihat ini orang siapa, lalu uangnya dari mana gitu. Jangan-jangan money laundering gitu ya, atau pencucian uang, itu yang harus dipastikan. Nah, ini belum dipastikan, pemegang saham sudah datang, terus bawa sepupunya, ini harus buka nih, pokoknya saya tungguin. Nah, itu bisa dilaporkan kepada OJK. Itu termasuk intervensi di kegiatan operasional. Kalau yang saya sebutkan di awal tadi, untuk mengambil alih perusahaan, itu tidak termasuk di kegiatan operasional, karena itu strategis ya. Masalah pengambil alihan perusahaan, itu tentu kewenangannya dari pemegang saham. Itu. Tapi kalau untuk operasional perusahaan, seperti mengelola nasabah, pegawai, itu seharusnya direktur yang memiliki kewenangan tersebut. Komisaris, pemegang saham seharusnya tidak boleh. Komisaris hanya mengawasi itu ya. Kalau di UU PT kan sudah jelas tuh. Pemisahan antara direktur dan komisaris kewenangannya apa, itu kan sudah jelas. Kemudian kewajiban untuk mendahulukan kepentingan perusahaan efek. Jadi terkadang namanya pengusaha ya, itu punya lebih dari satu perusahaan. Itu namanya grup ya. Contohnya SMBC itu. SMBC itu kan sangat besar nih di Jepang. Dia selain punya, kalau di Indonesia punya Nikko gitu ya. Terus ada Bank SMBC gitu. Nah, jangan sampai dia menggunakan sekuritasnya untuk kepentingan anak usahanya yang lain gitu. Jadi ini biasanya istilahnya transfer pricing. Transfer pricing ini untuk menghindari pajak. Jadi misalnya nih, perusahaan, saya punya 2 perusahaan ya, Amin. Perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A ini gimana caranya biar nggak bayar pajak gitu. Akhirnya dia alihkan asetnya atau pendapatannya ke perusahaan B gitu. Nah, caranya banyak sekali polanya, bisa pinjam meminjam, bisa juga penyertaan modal, atau bahkan off balance sheet juga ada gitu ya, tahu-tahu pindah aja aset atau pendapatannya. Ketika Dirjen Pajak masuk, oh ini pendapatannya segini aja ya gitu, jadi kecil nih bayar pajaknya gitu, padahal udah ditransfer nih ke perusahaan B. Dan akhirnya ketika di perusahaan B yang memang sengaja dibuat rugi, dirugikan, itu
dia yang jadi masalah gitu, akan dilakukan investigasi seperti itu, bahkan bisa sampai pilot kalau dalam hal ini yang dialihkan itu utang bukan aset gitu ya, mengalihkan utang ke perusahaan B gitu ya, ujungnya pilot dan tidak tertagih, artinya semuanya dirugikan gitu. Nah ini jangan sampai seperti itu, kita harus OJK harus memastikan pemegang saham itu mendahulukan kepentingan perusahaan efek, itu bukan sebaliknya. Ini kita ngomongin keberlangsungan usaha ya, jadi jangan kaget kalau ada perusahaan yang tiba-tiba tutup. Nah itu dilihat dulu nih intensinya, jangan-jangan pemegang sahamnya yang main gitu ya, sengaja yang ini tidak melunasin utang agar perusahaan yang lainnya aman gitu ya. Ya seperti itu sering terjadi. Itu makanya itu banyak grup-grup yang membuat perusahaan-perusahaan cangkang. Artinya ketika ada masalah dia akan potong ekor. Dia akan istilahnya menimpakan permasalahan itu ke satu perusahaan saja sehingga menyelamatkan perusahaan dia yang lain. Ujung-ujungnya ya masyarakat yang rugi gitu ya. Nah, ini. Bagian kedua RUPS ini RUPS itu wajib pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS ini wajib ya agar semua pemegang saham itu aware atau tahu kalau akan ada RUPS sehingga mereka bisa memutuskan mau datang atau enggak itu, mau pakai hak suaranya atau enggak itu. Kemudian pemanggilan RUPS itu bisa media apa saja. Kemudian harus ada risalah RUPS dan dilaporkan ke OJK. Jadi pekerjaan sehari-hari Mbak Valen ini salah satunya menerima risalah RUPS ya, dan dicek harus maksimal itu 7 hari risalahnya itu disampaikan ke OJK. Kalau tidak akan dikenakan denda. Misal hari ini itu 7 hari ini dilaksanakan RUPS, nah risalahnya itu harus disampaikan 7 hari kerja, itu minggu depan sudah harus dilaporkan ke OJK. Ini akan kita lihat tadi yang atas, keputusan-keputusan memegang sahamnya apa, itikadnya bagus atau enggak, gitu. Baik, itu ya teman-teman, mungkin saya langsung, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, kalau mau ke toilet langsung saja, kan di rumah masing-masing ya, atau ya ini pokok pengaturan, saya lanjutkan saja. Ini perhitungannya, lanjut Mbak Valen, ini yang 7 hari tadi ya. Jadi untuk RUPS ada 2, itu ada yang bentuknya rapat, ada yang sirkuler. Ini di UU PT juga sudah diatur hal tersebut bisa dilakukan. Kalau pandemi gini kebanyakan sirkuler ya, jadi keputusannya diedarkan saja. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, nanti tinggal dihitung hak suaranya kan gitu. Tidak perlu mengadakan suatu RUPS besar di satu tempat secara tatap muka. Next, untuk bab 3, ini direksi komisaris. Jadi tadi di bab 2 kita sudah ngobrolin soal pemegang saham itu harus baik. Nah, sekarang di bab 3 itu pengurusnya, direksi dan komisarisnya juga harus baik. Itu. Direksi ini nahkodanya, ya. Komisaris ini kapten kapalnya. Itu. Direksi ini yang pegang kendali, pegang setir kapalnya, komisaris ini yang ngatur. Itu. Kalau harusnya ke kanan, direkturnya belokin ke kiri, ya kaptennya marah, komisarisnya kan. Dia bisa menegur atau memberikan suatu advice ke direksinya. Untuk tugas tanggung jawab direktur ini hampir sama dengan pemegang saham. Jadi OJK itu harus memastikan direktur ini punya integritas, kompetensi, reputasi, dan keahlian yang memadai. Tidak semuanya bisa jadi direktur ya, dan tidak semuanya yang istilahnya yang terkenal, yang punya modal, kemudian yang punya exposure. Kalau kita bicara konten kreator sekarang kan yang dijual exposure-nya ya, follower-nya gitu kan. Tidak
selalu bisa menjadi direktur, karena kita juga lihat kompetensi dan keahliannya. Ini minimal 2 tahun di bidang keuangan. Itu. Jadi kalau dia itu ekspertisnya di tekstil, belum tentu dia tahu masalah pasar modal. Gitu. Jadi dia harus punya minimal 2 tahun pengalaman di bidang manajerial lagi. Jadi tidak hanya bekerja, tetapi juga harus manajerial. Jadi misal jadi kepala divisi atau head seperti itu. Nah, ini baru bisa menjadi direktur. Lalu kita lihat reputasi keuangan juga. Kalau dia punya kredit macet, dia harus menyelesaikan dulu. Jadi teman-teman nih kalau yang pegang kartu kredit ya, atau mungkin sudah terjebak di pinjaman online itu, ketika mempunyai cita-cita untuk menjadi direktur suatu perusahaan yang diawasi OJK, entah itu atau mungkin jabatan eksekutif setingkat di bawah direktur itu, ini harus hati-hati teman-teman, harus diselesaikan dulu permasalahannya, kredit macetnya itu, apalagi yang sudah call 2, call 3 gitu ya, ini harus diselesaikan dahulu. Jadi jangan sampai nanti direktur itu menggunakan dana perusahaan untuk melunasi hutangnya pribadi, gitu kan, yang salah satu yang diantisipasi. Kemudian perilaku direktur ini prinsip kehati-hatian. Jadi tata kelola ini harus berjenjang. Jadi misal teman-teman nanti bekerja gitu ya di bank atau mungkin di sekuritas atau bahkan menjadi pengurus gitu ya, itu setiap jenjang pasti akan diberikan peraturan gitu, ketentuan-ketentuan agar tata kelola ini jalan dari level yang paling rendah sampai ke level paling tinggi. Nah, itulah yang membuat perusahaan ini tidak tergantung lagi dengan CEO-nya atau direktur utamanya begitu ya. Di atas ganti perubahan gitu ya, di bawah tetap bisa jalan karena semua orang tahu hak saya apa, kewajiban saya apa, what to do, what not to do gitu ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan, apa yang dilarang, semuanya sudah aware gitu. Bahkan untuk teller bank atau sales sekuritas itu sudah paham. Saya kalau menjanjikan keuntungan tidak boleh gitu ya. Makanya jarang sekali sekuritas yang menjanjikan Anda beli saham Unilever hari ini, besok pasti untung gitu. Nah, ini pasti tidak ada teman-teman yang menjanjikan hal tersebut. Kalau ada yang menjanjikan hal tersebut, berarti sekuritas itu tata kelolanya kurang baik. Dan itu bisa diadukan ke OJK dan ke sekuritas itu sendiri. Nanti untuk whistleblowing atau pelaporan ada di slide selanjutnya. Mungkin saya lanjut dulu. Ya, ini masih direksi komisaris, jadi untuk slide ini saya ingin lebih banyak bicara soal komisaris independen. Ya, silakan isi absensi dulu teman-teman. Ya, ini sangat penting ini. Bahkan setelah bekerja juga ini salah satu hal yang sangat penting ya untuk presensi, karena itu menunjukkan kehadiran kita dan menjalankan kewajiban kita juga untuk menghadiri. Baik. Boleh disambi absensi. Saya lanjutkan. Di slide ini lebih banyak bicara soal komisaris independen. Ini mungkin perlu diingat ya, bahwa komisaris independen ini perannya sangat besar. Jadi komisaris itu ada 2. Ini di Undang-Undang Perseroan Terbatas UU-PT juga sudah ada. Komisarisnya ada 2 jenis, komisaris yang merupakan perwakilan dari pemegang saham, ada juga yang komisaris independen. Tujuannya juga beda. Jadi misal saya jadi komisaris yang ditunjuk oleh pemegang saham gitu. Misal biar keren ya, Pak CT lah, Pak CT nunjuk saya jadi komisaris gitu, misal di Carrefour misalnya. Nah, tujuan saya apa?
untuk melindungi dana dari pemegang saham, melindungi uang yang sudah disetor oleh perusahaannya Pak CT, gitu ya. Jangan sampai uang ini dipakai yang macam-macam, gitu. Agar uang yang disetor pemegang saham itu dipakai untuk mengembangkan usaha, itu bukan untuk kepentingan pribadi direktur atau untuk sosial gitu ya, dibagi-bagi ke semua karyawan gitu ya, tapi bagaimana agar uang ini untuk mengembangkan perusahaan, untuk buka cabang, untuk beli sistem, beli komputer, atau mungkin beli server gitu ya, atau mungkin menambah rak di Transmart gitu ya. Nah, ini itu tujuan dari komisaris. Kalau komisaris independen tidak seperti itu. Komisaris independen ini tidak terikat dengan pemegang saham. Artinya komisaris independen itu dapat mengawasi apapun, gitu ya. Utamanya adalah tata kelola dan keuangan. Makanya sering sekali untuk KAP ya, kantor akuntan publik atau akuntan publik yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan tahunan mereka, itu yang mengusulkan dan yang menandatangani laporan keuangan itu komisaris. Jadi komisaris wajib tanda tangan di laporan keuangan yang diaudit oleh APKAP tersebut. Nah, ini bisa mengawasi apapun, terutama dari sisi keuangan. Ini misal dari keuangan kok bisnisnya gitu-gitu aja gitu ya, kelihatannya rame, investor atau nasabahnya banyak, tapi kok revenue-nya atau malah rugi usaha gitu ya. Jangan-jangan bebannya ini nggak masuk akal nih gitu. Nah, ini bisa, tapi tidak boleh memerintahkan langsung ke bagian keuangan, nggak boleh datengin lalu marah-marahin. Gimana sih bagian kredit kontrol gitu ya? Gimana sih bagian keuangan ini ngatur duitnya nggak bener? Nah, nggak boleh. Dia hanya bisa memberikan advice ke direktur. Jadi dia kasih tahu direktur, ini loh revenue udah bagus nih, toko udah rame, gitu kan? Tapi kok tetap rugi? Ternyata setelah dilihat bebannya, ini nggak masuk akal ini untuk beban, masa pengadaan harganya segini gitu ya. Misal pengadaan mobil yang harusnya 500 juta dihargai 800 juta gitu ya. Nah, ini contoh saja. Itu harus ditindaklanjuti direktur. Misal kenapa sih ada selisih 300 juta di mobil ini gitu ya. Dia lihat apakah karena ini leasing ya, artinya sewa beli sehingga harganya menjadi tinggi, atau ternyata beli dari dealer afiliasinya gitu, temannya si direktur gitu. Temannya direktur punya dealer, kemudian tanpa melihat harga terbaik, udah sama ini aja, ini teman saya gitu, dan afiliasi gitu, benturan kepentingan itu maksudnya. Jadi hal-hal ini direktur komisaris independen itu harus mengawasi itu. Baik, ini untuk RUPS ya dan BOC, jadi Board of Commissioner, jadi untuk rapat komisaris, itu komisaris independen itu harus menghadiri paling sedikit 75%. Nah, ini makanya tadi kan presensi ini penting nih, karena dilaporkan ke OJK juga nih, mereka atau komisaris-komisaris ini, komisaris independen dan komisaris biasa ini harus hadir minimal 75% dari total rapat BOC, gitu ya. Jadi boleh absen cuma 25% atau seperempat, misal setahun, misalkan biasanya tiap triwulan ya, jadi setahun ada 4 lah minimal, 4 rapat, itu cuman boleh bolos sekali. Gitu. Oke. Baik, teman-teman kalau yang belum sholat asar bisa disambi teman-teman ya, untuk mengingatkan saja karena itu yang sangat wajib ya, tapi jangan dilama-lamain sholatnya ya, kalau sudah selesai bisa langsung join lagi ke sini. Baik,
ini contoh dari pedoman saya ambil dari salah satu perusahaan gitu ya. Ini ada charter. Charter ini kenapa dibuat tertulis? Ini agar mengikat. Artinya kalau terjadi apa-apa, ini bisa dijadikan bukti di pengadilan ataupun bukti di OJK. Itu. Misal di sini akuntabilitas nomor 2, langsung saja. Ini Dewan Komisaris bertanggung jawab atas RUPS dan ditetapkan anggaran sebelumnya. Ya, di nomor 2 ini RUPS-nya harus sesuai dengan tujuan atau harus sesuai dengan anggaran dasar. Contohnya begini, anggaran dasar perusahaan itu kan salah satunya mengatur mengenai quorum ya, quorum. Nah, pelaksanaan quorum itu harus dijalankan. Itu. Jadi misal quorum itu 50+1, ya harus seperti itu. Ada juga perusahaan yang quorumnya harus 60%. Pemegang sahamnya hadir, gitu ya. Kalau kurang dari itu, seharusnya tidak dilanjutkan. Tapi ada juga yang nekat ya, karena mendesak mungkin, atau mungkin ini ya, kan kalau RUPS itu ya inilah ada kepentingan juga, mesti kan ini mau ngakuisisi ini atau mau apa, itu harus dijalankan yang quorum tadi. Baik. Oke, sebelum saya lanjutkan, biar tidak bosan, saya langsung jawab pertanyaan saja ya. Ini, ya, bagus ini, gitaris slang ya. Mas Abdi ya ini ya, yang diangkat menjadi komisaris. Nah, ini apakah melanggar atau tidak? Nah, ini sayangnya bukan di industri yang kami awasi ini. Tapi misal nih, itu terjadi di sekuritas. Saya tidak sebut ini ya, tidak sebut orang ya, tapi ada orang yang tiba-tiba diangkat menjadi komisaris. Kalau itu industri yang diawasi oleh OJK, nah teman-teman tahu ya, yang diawasi oleh OJK itu kan bank, asuransi, ya, dana pensiun, sekuritas, ada banyak itu LJK. Itu harus melalui fit and proper test di OJK. Jadi tidak boleh, misal BUMN ya, dalam hal ini kan kalau isunya Mas Abdi ini, Abdi Negara ya, itu di BUMN itu tidak bisa langsung mengangkat. Jadi ada 2 syarat kalau ke LJK ya. Kalau di luar LJK itu di luar OJK, bukan kewenangan kami itu. Tapi kalau mau ditarik ke OJK juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau hal ini kan di luar LJK. Kalau LJK itu ada 2 syarat. Pertama itu diangkat oleh RUPS. Yang kedua itu lulus dan disetujui fit proper OJK. Itu. Artinya kalau mau mengangkat Mas Abdi ini jadi komisaris bank, gitu ya, itu seharusnya selain diangkat oleh Kementerian BUMN ditunjuk, juga harus mengikuti fit and proper. Fit and propernya apa yang saya sebutkan tadi, minimal punya pengalaman 2 tahun di bidang keuangan dan di bidang manajerial. Artinya kita lihat Mas Abdi ini punya pengalaman nggak di keuangan gitu ya. Misal, oh dia pernah kerja kok di sekuritas gitu ya. Posisinya apa? Posisinya itu apakah manajerial atau sales biasa atau mungkin bahkan OB gitu ya. Nah, kalau dia itu pernah menjadi direktur atau mungkin head atau kepala divisi, di mana dia membawahi tim di bawahnya dan memanage entah itu SDM, sumber daya manusia atau sumber daya yang lain ya, mungkin mengelola sistem atau mungkin mengelola suatu proyek produk dari sekuritas, itu bisa masuk itu. Tapi itu belum cukup. Kita lihat kemampuan keuangannya juga, kelayakan keuangan. Nah, kita lihat rekeningnya Mas Abdi nih, dia punya kredit macet nggak? Itu.
Kalau punya nggak bisa, selesaiin dulu, lunasin dulu gitu ya, yang saya sebutkan di awal tadi. Itu. Setelah itu apakah sudah cukup? Belum. Kita ada mekanisme self assessment. Jadi dia harus menjawab pertanyaan dari OJK itu IC ya. Jadi ada banyak sekali pertanyaan, dia harus jawab dan kami menilai jawabannya itu. Kalau kurang sesuai, kami panggil. Ya seperti wawancara lah, kami tanyakan ini kalau kondisi perusahaan seperti ini sebagai komisaris apa yang sebaiknya direkomendasikan ke direktur. Nah, bisa jawab enggak gitu kan. Terus dia familiar enggak dengan peraturan yang ada di OJK gitu. Jangan-jangan dia tahunya di industri tekstil gitu ya atau AMDAL gitu. Tetapi dia paham peraturan OJK, itu juga tidak bisa. Nah, kalau tidak memenuhi itu ditolak oleh OJK, kemudian orang tersebut tidak dapat menjadi komisaris. Itu ya. Jadi bedanya nih kalau perusahaan yang diawasi OJK dengan perusahaan yang tidak diawasi oleh OJK. Mungkin kalau dalam hal ini yang ditanyakan ya gitaris slang ini ya ini kebetulan tidak wajib melalui fit and proper OJK gitu. Jadi cukup dengan UU PT saja. UU PT kan yang penting RUPS gitu ya. Yang berhak mengangkat dan memberhentikan komisaris adalah RUPS gitu. Nah, RUPS-nya mengangkat gitu. Kecuali kalau di peraturan Kementerian BUMN-nya itu mengatur lain, jadi harus diakses atau mungkin harus wawancara di Kementerian BUMN, itu beda lagi. Itu cuman untuk ini kebetulan tidak diawasi oleh OJK. Maksudnya nanti teman-teman kalau bergabung dengan kami itu tugas sehari-harinya itu mengawasi perusahaan, melakukan fit and proper test ke direksi komisaris dan juga mengawasi tata kelolanya. Laporan-laporan itu harus dianalisa untuk memastikan udah benar nggak sih perusahaan ini gitu. Kalau tahu-tahu perusahaan yang diawasi oleh saya atau Mbak Valen ini besok ada yang kesulitan keuangan atau bahkan ada yang dipenjara gitu ya. Nah itu pasti kami yang akan ditanyakan oleh pimpinan. Ini masalahnya apa? Kenapa kok tiba-tiba begini? Lalu kami bisa sampaikan, oh tata kelolanya sebenarnya tidak baik, gitu ya. Nah, oleh karena itu perusahaan hari ini masih bagus, besok atau minggu depan atau bulan depan bisa jadi tutup, gitu. Karena ya tadi dikelolanya itu tidak baik dan banyak fraud di dalamnya. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua, ini di masa pandemi kelonggaran pelaporan, ya ini sudah pasti untuk pelaporan tahunan dalam hal ini laporan keuangan ya. Kalau sekuritas itu diwajibkannya laporan keuangan tahunan. Kalau untuk emiten itu laporan tahunan, itu ada relaksasinya. Kalau untuk sekuritas itu 2 bulan. Jadi misal cut off laporan keuangan 31 Desember itu kalau kondisi normal wajib disampaikan ke OJK maksimal akhir Maret 2021. Tapi karena pandemi itu mundur 2 bulan. Artinya akhir Mei 2021 itu harus dilaporkan. Tetapi ditanyakan apakah merugikan investor gitu ya. Nah, di sini sebenarnya selain kewajiban untuk menyampaikan laporan, ada juga kewajiban tadi untuk mengumumkan rencana RUPS. Jadi di rencana RUPS itu kan terdiri dari mata acara, kemudian yang akan dibahas apa gitu ya, kemudian concern-concernnya apa di perusahaan itu. Nah ini harus tetap diumumkan di website masing-masing emiten itu. Seharusnya hal ini tetap dilakukan dan agar informasi itu tetap dibaca oleh investor gitu ya. Misal mau ini nih mau laporan tahunan gitu ya, di dalam laporan tahunan itu kan ada laporan keuangan juga, ada laporan manajemen, ada laporan tata kelola gitu kan. Nah itu memang dari sisi waktu mundur 2 bulan, tetapi
Kalau yang kemarin-kemarin itu mayoritas emiten tetap menjalankan RUPS-nya sesuai waktu atau sebelum Maret itu sudah banyak yang melakukan RUPS itu, dan sudah selesai laporan keuangannya ya. Ya di sini kita maklum juga lah untuk auditornya, APKAP-nya kan nggak bisa datang sewaktu-waktu ke perusahaan ya, misal ke Unilever gitu kan, nggak bisa datang sewaktu-waktu, harus janjian dulu atau mungkin lewat Zoom seperti ini, dan itu tentu juga yang biasanya butuh waktu 2 bulan untuk melakukan audit bisa molor sampai 4 bulan gitu ya. Untuk AP-nya sendiri juga ada kesulitan kita menjalankan audit tersebut. Itu. Nah ini, tapi begitu mereka akan menjalankan RUPS itu harus diumumkan dan hasilnya juga wajib disampaikan di website. Jadi tidak usah menunggu laporan tahunannya rilis, itu clue-nya itu ada di mata acara RUPS dan risalah RUPS-nya. Itu. Kalau laporan tahunan itu kan biasanya ke notaris dulu gitu ya, kemudian minta tanda tangan dulu ke semua pemegang saham yang hadir, direksi, komisaris, butuh waktu lah gitu. Tapi kalau mata acara itu kan bisa lebih cepat di publish di website gitu. Kemudian manipulasi laporan keuangan. Nah, ini emiten nih. Ini menarik nih. Jadi teman-teman mungkin sebelum lanjut saya ingin membedakan ya. Jadi yang saya sampaikan materi hari ini itu tata kelola untuk perusahaan efeknya gitu ya, PPE dan PEE. Untuk emiten itu tentu ada perbedaan karena emiten ini dasarnya bukan prudensial. Jadi contohnya GIAA, ini Garuda ya. Garuda itu yang mengawasi kementerian gitu ya, Kementerian BUMN itu, lebih tinggi lagi pemerintah itu. Dan ini sektornya real, artinya untuk Garuda ini yang diatur di OJK itu adalah keterbukaan informasinya. Itu. Jadi beda. Kalau kita mengawasi bank, asuransi, perusahaan efek, sekuritas gitu ya, itu kita mewajibkannya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki lah. Gitu. Tetapi kalau untuk emiten, terutama yang sektornya real ya, seperti tekstil, terus Garuda ini gitu ya, Astra, itu sifatnya keterbukaan informasi. Jadi mereka ketika ada transaksi material, ada transaksi benturan kepentingan, itu mereka wajib membuka informasi tersebut kepada masyarakat. Nah, untuk manipulasi laporan keuangan ini ya, ini kalau saya baca pertanyaannya karena ada keterlambatan pelaporan gitu ya yang dilakukan perusahaan. Ya saya sebutkan tadi seharusnya kenapa sih OJK itu mengatur keterbukaan informasi, salah satunya laporan keuangan gitu ya, harus ditampilkan di website, wajib itu. Dan setiap emiten wajib memiliki website gitu ya. Semuanya harus ditampilkan di website termasuk laporan keuangan gitu. Itu kalau mengikuti prosedur itu tidak akan membuat mislead, itu sudah diukur. Jadi kenapa sih harus Maret, kenapa sih harus Mei, kenapa harus September untuk yang Juni gitu ya, itu sudah diukur dengan lag waktu 3 bulan atau 5 bulan dari cut off data laporan keuangan itu pergerakan harganya tidak terlalu jauh gitu. Tetapi once ketika emiten itu terlambat menyampaikan laporan, bisa berubah nih, gitu kan. Jadi yang menjadi masalah bukan manipulasi laporan keuangannya sebenarnya. Kalau laporan keuangan itu ada profesinya atau ada akuntan publiknya, dan OJK rely on atau
tergantung dari akuntan publiknya. Oleh karena itu yang besar-besar itu kan diwajibkan Big Four ya, seperti EY, Deloitte itu ya. Itu karena standarnya mereka selain PSAK juga standar internasional kan itu. Dari grupnya sendiri pun standarnya sudah tinggi dan terkadang harga dan waktunya juga lebih lama ya. Harganya lebih tinggi juga untuk jasa mereka. Sebenarnya yang terjadi kalau emiten itu biasanya sebelum laporan keuangan jadi sudah ada yang istilahnya menyampaikan informasi tidak benar. Garuda untung gitu. Padahal auditornya masih ngecek nih, masih melakukan audit laporan keuangan, tapi sudah muncul statement entah dari mana Garuda untung gitu atau Garuda beli pesawat sekian unit gitu ya. Atau Garuda mengakuisisi penerbangan yang lain gitu. Kalau kita ketahui sebelumnya kan punya anak usaha gitu ya, kemudian sekarang kan sudah lepas itu. Nah, itu kan realnya faktanya, tapi terkadang informasi yang di blow up di media beda dengan kenyataannya. Nah, hal inilah yang kadang mislead nih. Nah, oleh karena itu investor itu di OJK itu ada bagian khusus ya, edukasi perlindungan konsumen. Ada juga kita kerjasama dengan kepolisian, dengan kejaksaan itu untuk membasmi hal yang seperti ini nih. Itu kita mengedukasi investor kalau berita, menerima berita itu harus divalidasi, contohnya seperti itu. Jangan sampai dengar pagi ya, dengar berita gitu ya yang dari media yang kurang pasti gitu. Kan banyak juga ya wartawan bodrek lah istilahnya, wartawan yang tidak punya media gitu ya, itu memblow up atau mungkin ada influencer yang pom-pom atau saham tertentu dia bagus-bagusin beritanya gitu. Nah, ini harus divalidasi lagi gitu dan tunggu sampai ada pengumuman resmi dari emitennya gitu. Jangan langsung percaya. Cuman masalahnya yang kemarin masih seperti itu. Nasabah atau investor langsung ada yang beli gitu ya atau ada yang jual gitu. Nah, ini yang diwajibkan oleh OJK itu keterbukaan informasi, tapi khusus untuk emiten yang diawasi oleh OJK itu lebih dalam lagi, sampai direktur komisarisnya itu wajib di fit proper oleh OJK. Itu ya kesimpulannya. Baik. Untuk laporan keuangan yang bebas rekayasa, kita perlu banyak ngobrol dengan akuntan publik ya, karena kalau OJK yang mengaudit kan tidak boleh berdasarkan undang-undang APKAP ya, jadi sudah ada profesinya dan profesi itu juga selain diawasi atau mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan juga diawasi oleh OJK itu. Tapi itu di direktorat sebelah bukan di kami, tetapi untuk yang emiten-emiten yang besar dan dimiliki oleh masyarakat dengan jumlah yang besar itu sudah ada kewajiban menggunakan yang Big Four. Ya, tidak boleh yang ini ya, yang di luar Big Four karena ya itu tadi untuk mengurangi risiko laporan keuangannya mislead itu. Oke. Baru itu silakan yang mau nanya bisa ini atau mungkin pengalaman pribadi yang sudah pernah jual beli saham gitu ya, terus merasa ditipu, itu kita bisa sharing lah sama teman-teman yang ada di sini. Oke, untuk slide-nya lanjut, mungkin saya tidak, nanti kalau waktunya selesai saya tidak akan sampai selesai ya, karena ini bisa dibaca sendiri lah. Itu. Ini komisaris independen sudah disampaikan, lanjut Mbak Balan. Komisaris independen sebagai fungsi audit, ya ini yang saya sebutkan tadi ya, ini komisaris independen itu juga melaksanakan audit terutama untuk menunjukkan APKAP. Jadi tadi yang disebutkan laporan keuangan itu mislead, nah itu silakan mengadu, bisa mengadu ke OJK, bisa mengadu juga ke perusahaan, lalu
OJK ngapain? Kan pertanyaannya gitu pasti kan. Ya, yang pasti pertama kita akan lihat auditornya siapa. Ya. AP-nya siapa, KAP-nya siapa. Oleh karena itu, satu emiten itu hanya boleh diperiksa, diaudit oleh auditor yang sama itu 3 tahun berturut-turut. Itu. Karena kalau auditor ini terlalu dekat dengan perusahaan, itu biasanya aneh-aneh nih. Untuk tahun keempat, kelima, keenam itu udah mulai aneh-aneh gitu ya. Setelah 3 tahun berturut-turut menggunakan AP yang sama, itu harus menggunakan AP yang lain. Gitu. Jadi rekanannya itu harus ganti dan setelah 2 tahun baru bisa pakai AP yang itu lagi. Gitu. Jadi kita menghindari ini ya hubungan kekerabatan lah ya dengan auditor itu ya. Itu ada batasan itu. Yang kedua, kami periksa komisaris independennya. Ini independen beneran enggak nih? Ini jangan-jangan komisaris independennya main juga kan gitu. Nah, independen beneran enggak nih? Gitu. Ini kita karena komisaris independen memiliki tugas 3 ini. Itu dia harus informasi keuangan, itu harus independen ya dan benar valid lah yang dikeluarkan perusahaan kepada publik ini dan ke OJK ini harus benar. Bagaimana kalau mereka tidak menjalankan ya sudah pasti sanksi dari OJK dan sanksi itu bisa administratif OJK bisa pidana. Kalau pidana ya dibawa ke jaksa penuntut umum gitu ya. Nanti kita lihat keterlibatannya dia istilahnya keuntungan pribadi atau tidak itu ya. Atau murni human error gitu. Misal kalau akuntan publik kan biasanya sampling ya untuk voucher gitu ya, untuk tagihan gitu kan sampling gitu. Kebetulan yang tidak disampling itu yang bermasalah gitu kan dan akhirnya menimbulkan mislead di masyarakat. Nah, ini teman-teman jadi dalam melihat suatu pergerakan saham lalu juga berita-berita news ya, news atau ya berita lah di masyarakat terkait dengan emiten tertentu harus validasi dulu, jangan sampai ternyata itu informasi yang salah dan keburu beli gitu ya, jualnya susah, itu sering sekali terjadi. Dan kalau teman-teman ada yang bujukin gitu ya, atau ada yang merasa ditipu, itu bisa lapor mengadu ke OJK dan ke perusahaan efek atau sekuritas gitu. Bukan mengadu ke emitennya, tapi mengadu ke sekuritasnya. Kenapa? Karena jual beli sahamnya lewat sekuritas gitu ya. Baik. Selanjutnya ya, ini direksi ya sudah pasti dilarang menyalahgunakan wewenang dan menerima keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi ya balik kalau kasus-kasus sebelumnya kan pasti ya kenapa sih uangnya perusahaan tahu-tahu habis? Nah, mesti kan ada yang pakai nih. Itu. Kalau direktur komisaris yang pakai ini tentu lebih berat ya dan bisa kita proses ke pidana. Selanjutnya remunerasi. Nah, ini remunerasi kita atur juga gaji, honor, insentif, tunjangan gitu. Selain ini nggak boleh gitu. Misal tahu-tahu direksi komisaris punya saham perusahaan gitu ya. Nah, ini asalnya dari mana? Gaji nggak mungkin, honorarium juga enggak kan, insentif atau tunjangan masa bentuknya kepemilikan kan gitu. Nah, ini jangan-jangan dia beli nanti dia bujuk investor untuk beli dari dia kan begitu bisa terjadi ya. Jadi ini sudah diatur juga remunerasi yang diterima oleh direktur dan komisaris. Next. Nah, ini perilaku perusahaan dalam jalan kegiatan, intinya etikanya harus baik dan prinsip mengenal nasabah. Jadi yang saya sampaikan tadi ada yang bawa keluarganya datang belum tentu langsung dibuka rekening kalau di sekuritas harus dicek dulu ini duitnya money laundering enggak gitu ya. Jadi terutama untuk high political person atau mungkin dari high risk country, high risk wilayah gitu ya. Ada investor besar dari Afghanistan, Syria atau mungkin yang tadi BVI itu ya, British Virgin Island atau mungkin dari
Pulau Salomon gitu ya, itu kemungkinan besar akan ditolak karena kita lihat ini sumber dananya dari mana untuk money laundering atau tidak. Kalau untuk high political person dilihat juga ini sumber dananya apakah dari hibah, dari gaji, atau mungkin kalau dia tidak bisa menjelaskan ya mending ditolak gitu. Kemudian kode etik ya ini akuntabilitas lah pasti ya, dan juga perusahaan sekuritas kita wajibkan memiliki pedoman yang mengikat ya tadi charter tadi. Jadi mengikat, namanya mengikat kalau tidak dijalankan bisa jadi bukti di pengadilan. Gitu. Selanjutnya, ini contoh saja. Contoh saya ambil dari Dana Reksa ya. Ini salah satu perusahaan holding yang besar di Indonesia. Dana Reksa di sini memiliki manajer investasi dan perusahaan sekuritas di bawahnya. Ini bisa jadi contoh yang bagus ini. Jadi contohnya ada situasi ini. Jadi Dana Reksa ini sudah mengatur ya, detail sekali. Kalau ada gratifikasi itu seperti apa, harus dilakukan apa gitu ya. Penggunaan aset itu, kemudian dokumen rahasia bocor, kemudian perangkapan jabatan atau kepemilikan akses itu ya, misal rekrutmennya itu saudaranya sendiri yang masuk atau kalangan tertentu yang masuk. Nah ini sudah diatur di Dana Reksa itu. Baik, mungkin kembali ke slide-nya. Waktu masih ya, Mbak Valen ya. Ya mungkin sudah 5:30. Mohon maaf Bu Erni, mungkin waktunya atau masih di jalan ya. Teman-teman kalau dari jadwal mungkin sampai jam berapa ya? Karena saya terimanya WIB di sini. Saya takutnya di sana sudah mau isya. Halo, mungkin salah satu teman-teman. Iya Pak, mohon izin Pak. Sama Pak jamnya, kita sama-sama WIB. Oh, iya. Oh baik Bu. Iya. Ini waktunya Bu. Iya, terima kasih banyak. Mungkin tadi sudah juga ada dialog ya sama pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Terima kasih banyak nih Pak, apa yang disampaikan tadi terkait dengan tata kelola di perusahaan sekuritas. Tadi saya juga menyampaikan di kelas B itu selama ini kita fokusnya kepada tata kelola korporat ya Pak. Ternyata yang tadi disampaikan memang menjadi peluang sebenarnya kalau dari akademisi ini menarik juga untuk kita teliti ya tata kelola khusus di perusahaan sekuritas gitu ya. Memang saya masih jarang melihat riset-riset yang terkait dengan itu gitu ke depannya. Jadi ini juga mudah-mudahan mahasiswa mendapatkan inspirasi juga tadi hal yang disampaikan sangat penting ya terkait dengan elemen-elemen tata kelola pada perusahaan sekuritas ya yang memang baseline-nya tetap konsepnya tarif tadi ya Pak ya. Kemudian ternyata juga di perusahaan sekuritas syarat konflik kepentingan juga nih ternyata. Ada pemegang saham yang juga menyalahgunakan kewenangannya gitu untuk dalam rangka untuk kepentingan mereka secara pribadi dan kepentingan secara sebagai pemegang saham gitu ya. Mungkin itu, apakah ada tambahan selain sebelum kita closing, adik-adik mahasiswa? Sudah cukup. Baik, mungkin untuk yang kelas A, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Roma dan Ibu Valen yang sudah 1 jam lebih yang sudah menyampaikan materi terkait dengan tata kelola pada perusahaan sekuritas ya. Jadi ini sangat penting ya. Kita tidak tahu ke depan kalian nanti akan berprofesi apakah nanti jadi direktur atau jadi komisaris ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan menjadi bekal yang sangat baik buat kalian dan yang akan lebih serius untuk terjun di profesi di bidang pasar modal. Baik, itu saja dari saya, Pak Rohmat dan Bu Valen. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dari OJK ya kepada kami untuk bisa menyampaikan hal penting ya yang terkait dengan
etika di dalam profesi sebagai mungkin sebagai WBPE maupun sebagai WMI di pasar modal, yang mudah-mudahan nanti adik-adik mahasiswa ini bisa ikut jadi salah satu profesional di bidang pasar modal. Amin. Mungkin itu saja. Ya, kami juga saya ucapkan terima kasih ya. Bu ya atas kesempatannya Bu. Sama-sama Pak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa join ke industri pasar modal. Ya, itu harapan kami gitu Pak. Ya. Dengan banyak iku-iku tadi, adik-adik mahasiswa ini juga bisa menjadi salah satu profesional di pasar modal. Mungkin banyak yang sini dari kita ada 200 orang Pak. Mudah-mudahan berapa persennya bisa terjun di pasar modal. Ya Bu, ya. Iya. Ya, entah itu dari sisi perusahaan, investor atau mungkin gabung dengan kami ya Bu ya. Nanti ya. Profesi bisa dari investor ataupun di bidang pasar modal. Baik, terima kasih banyak Bu Eni. Mohon maaf tidak selesai slide-nya, tapi untuk pokok-pokoknya sudah disampaikan tadi dengan contoh-contohnya Bu. Sebelumnya. Nanti mungkin teman-teman bisa, mungkin Bapak nanti bisa share ke Pak Milado, nanti akan saya teruskan ke adik-adik mahasiswa. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Ya. Izin lift ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu.